Makna hidup sebagai penyingkapan ilahi. Apa yang kita saksikan dan alami dalam kehidupan kita saat ini adalah sebuah manifestasi, sebuah perwujudan dari kehendak ilahi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah desain yang maha agung, sebuah ketetapan dari zat yang maha bijaksana. Kehidupan yang kita jalani ini adalah panggung di mana Tuhan hendak menyatakan dirinya, memperkenalkan hakikatnya kepada seluruh ciptaan, baik pada diri kita pribadi maupun pada semesta alam yang terhampar luas di hadapan kita. Oleh karena itu, untuk hari ini dan seterusnya, marilah kita senantiasa menjaga kesadaran ini. Jangan sampai kita tersalah langkah dalam memahami makna dan tujuan hidup. Apa yang kita jalani ini bukanlah sebuah perjalanan yang tanpa arah, melainkan sebuah amaliyah yang tidak terputus, sebuah proses berkelanjutan di mana Tuhan mentajalikan dirinya melalui rahasia dirinya. Ini adalah sebuah rahasia yang tersembunyi, namun sekaligus terang benderang bagi mereka yang mau merenung dan memahami. Tuhan tidaklah tersembunyi dalam arti tidak ada, melainkan Dia tersembunyi karena keagungan dan kemuliaannya yang tak terhingga, sehingga akal dan panca indera kita terbatas dalam menjangkau hakikatnya secara langsung. Namun, Dia memperkenalkan dirinya melalui manifestasi-manifestasinya. Siapa rahasia dirinya yang dikenalkannya itu? Jawabannya adalah nur, cahaya ilahi. Sekali lagi Tuhan mentajalikan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya. Ini adalah inti dari segala keberadaan, awal dari segala permulaan, dan tujuan dari segala perjalanan. Nur Muhammad, rahasia penyingkapan diri Tuhan. Konsep nur ini bukanlah sekadar cahaya fisik yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nur di sini merujuk kepada Nur Muhammad, hakikat kenabian yang merupakan manifestasi pertama dari tajali, penampakan zat Tuhan. Sebelum penciptaan langit dan bumi, bahkan sebelum adanya ruang dan waktu, telah ada Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seolah-olah bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing siapa yang Dia kehendaki kepada cahayanya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang agung ini menjelaskan bahwa Allah adalah nur, cahaya. Ini bukanlah cahaya yang bisa kita pahami secara indrawi, melainkan sumber segala cahaya, zat yang menerangi segala sesuatu. Kemudian perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah pelita, sebuah metafora untuk menunjukkan bagaimana nur ilahi ini memancar. Pelita ini yang terbuat dari minyak zaitun yang diberkahi adalah simbol dari Nur Muhammad yang menjadi wasilah, perantara bagi cahaya ilahi untuk sampai kepada seluruh alam, hakikat penciptaan dan tajali ilahi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Hadis ini secara gamblang menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan adalah agar Allah dikenal oleh ciptaannya. Bagaimana Dia dikenal? Melalui tajalinya, melalui penampakan dan manifestasinya di alam semesta. Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari keinginan Allah untuk dikenal ini. Dari Nur Muhammad inilah kemudian diciptakan segala sesuatu, mulai dari arsy, kursi, langit dan bumi, malaikat, jin hingga manusia. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hakikat penciptaan adalah penyingkapan rahasia ilahi. Beliau menyatakan Allah adalah zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dia adalah yang Maha Awal dan yang Maha Akhir, yang Zahir dan yang Batin. Dia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, dan Dia pulalah yang mengaturnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya, bahkan yang paling kecil sekalipun di langit dan di bumi. Dia adalah zat yang menciptakan manusia dan memberinya ruh dari ruhnya. Ini menegaskan bahwa keberadaan kita, ruh yang ada di dalam diri kita, adalah percikan dari rahasia ilahi, bagian dari tajalinya. Karena itu, mengenali diri adalah langkah pertama untuk mengenal Tuhan. Manusia sebagai mikrokosmos dan tajali Tuhan. Dalam diri manusia terdapat seluruh rahasia alam semesta. Manusia adalah mikrokosmos, gambaran kecil dari alam semesta yang luas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan fitrah ketuhanan dalam diri setiap insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Jariyat ayat 21, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Ayat ini mengajak kita untuk merenungi diri kita sendiri, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa bernapas, bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana sistem tubuh kita bekerja dengan sangat sempurna. Ini semua adalah bukti nyata dari keberadaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya." Hadis ini adalah pondasi bagi perjalanan spiritual. Mengenal diri di sini bukan hanya berarti mengenal identitas fisik atau nama kita, melainkan mengenal hakikat keberadaan kita, asal mula ruh kita, dan tujuan penciptaan kita. Ketika kita memahami bahwa ruh kita berasal dari ruh ilahi, maka kita akan menyadari bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Amaliyah yang tidak terputus. Menjaga kesadaran ilahi. Ini adalah amaliyah yang tidak terputus. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Artinya, upaya mengenal Tuhan, menyadari kehadirannya, dan merasakan tajalinya bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja atau pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sebuah ibadah yang tiada henti, yang meliputi setiap detik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga amaliyah ini agar tidak terputus? Zikirullah, mengingat Allah. Mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik lisan maupun hati. Zikir tidak hanya terbatas pada ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar, tetapi juga menyadari bahwa setiap kejadian adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi setiap gerak-gerik kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Tafakkur, merenungkan ciptaan Allah di alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta merenungkan diri sendiri. Dengan tafakkur, kita akan semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan pemahaman dan penghayatan, berusaha menangkap pesan-pesan ilahi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah petunjuk yang menjelaskan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan bagaimana kita harus menjalani hidup kembali kepada nur ilahi. Jadi, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita pegang teguh pemahaman ini. Kehidupan ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan untuk mengenal Sang Pencipta. Jangan salah lagi, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ini adalah sebuah amaliyah yang tidak terputus, sebuah jembatan yang menghubungkan kita kembali kepada sumber segala sumber, yaitu nur ilahi. Ketika kita memahami bahwa Tuhan mentajalikan dirinya melalui rahasia dirinya, yaitu nur, maka kita akan melihat keindahan dan kesempurnaannya dalam setiap sendi kehidupan. Dalam setiap helaan napas, dalam setiap tetesan embun, dalam setiap bintang yang berkelip di malam hari, bahkan dalam setiap kebaikan dan keburukan yang kita alami, semuanya adalah cerminan dari kehendak dan kekuasaannya. Mari kita jadikan setiap momen dalam hidup kita sebagai pengingat akan kehadirannya, sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Dengan demikian, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, kedamaian, dan makna yang sejati. Ingatlah selalu Tuhan menyatakan dirinya. Apakah kita siap untuk menerima pernyataan itu dalam hati dan pikiran kita?